evaluasi kalian, menyesuaikan supaya tidak merugikan kalian gitu. Tapi ini adalah ada tugas mandiri, ya, tugas terstruktur kelompok maksudnya, ada UTS, ada UAS. Ya, ada UAS. Ya. Dan kalau saya biasanya UTS itu lebih rendah dibandingkan UAS. Jadi cek saja apakah 35-30 ya, dan terstruktur lebih tinggi dibandingkan mandiri. Ya. Nah, kuisnya kita akan lihat situasinya apakah kita perlu kuis atau tidak. Saya perlu diskusi berarti. Kalau kemarin sudah diskusi berarti gitu ya. Jadi ya tadi intinya kita ikuti apa ya saja yang tahun lalu disampaikan, dan kita belum saatnya untuk melakukan tim teaching. Mungkin nanti kalian akan mendengar ada dosen yang melakukan tim teaching. Ya, tim teaching itu berarti yang dosen misalkan dosen A gitu ya mengajar di kelas A. Nanti mungkin suatu saat dosen A akan mengajar di kelas B gitu, tim teaching begitu. Ya. Nah, saya sampaikan berarti untuk saat ini untuk PDB itu sepertinya belum bisa dilakukan. Ya, kita masih baru pertama kali ya, belum mantap khawatirnya kalau kita paksakan dilakukan malah merugikan mahasiswa. Tapi kalau PDP itu yang kita sudah 2-3 kali, ya 2 kali kalau nggak salah 2 kali kita sudah belajar bersama gitu ya, nah itu bisa dilakukan tim teaching gitu ya. Seperti itu kira-kira. Baik, sekali lagi persentase tugas mandiri lebih kecil dari terstruktur, tugas lebih kecil daripada UAS, sedangkan terus kita akan lihat situasinya. Ya. Oke, yang pasti total adalah 100% ya. Nah, bukunya ya kita juga sudah diskusi ya, untuk basic ini kita ubah polisinya ya. Ini silakan dicari bisa secara online, saya akan dapat secara online di sini. Ya, sekarang utamanya adalah voice di Prima, sedangkan basic sebagai pendukung. Ya, yang kedua, kalau kita menggunakan artikel, ya ini pasti harus dirubah. Ya, kenapa? Karena kita harapkan ya pendukungnya itu artikel itu adalah dosen yang mengaku sebaiknya. Nah, kalaupun harus, ya saya akan berikan artikel yang mana di sana saya sebagai penulisnya, ya bisa penulis utama atau penulis pendamping, nggak masalah. Ya, tapi ini akan berubah kemungkinan. Kalaupun harus ada di artikel yang akan digunakan untuk pertemuan di PDB. Ya, oke. Sekali lagi ini adalah pendamping, ini adalah utama. Bos di rumahnya. Oke. Ya, jelas ya. Oke. Nah, itu ya sebelum kita masuk ke intro, ada yang mau ditanya nggak terkait terkait ini? Cukup jelas ya? Terus yang perlu saya sampaikan ya, untuk pelaksanaan online ini ya sekali lagi tidak ada tutorial, jadi harusnya bisa lebih cepat terus hari ini. Tapi ketika nanti offline ya itu waktunya sesuai sama, kemudian kita akan toleransi ya kalau mahasiswa itu telat sampai 20 menit ke atas setelah saya masuk gitu ya, itu silakan masuk ya, tapi tidak akan dianggap absen ya, jadi dianggap tidak hadir ya, tapi masuk silakan gitu ya, gitu kira-kira. Karena absen ini juga masuk ke dalam penilaian tugas mandiri. Jadi untuk tugas mandiri selain tugas diberikan secara mandiri juga masuk penilaian absensi kehadiran dan juga seberapa sering kalian maju ke depan gitu ketika tutorial dilaksanakan ya. Oke, kemudian
Kalau spidol ya biasanya masing-masing PJ ya itu memegang satu spidol biasanya, satu atau dua gitu, atau mungkin diserahkan ke temannya, silakan ya, tidak harus semua dipegang oleh PJ kelas. Nah itu bisa minta ke Denada, silakan nanti kalau sudah mau offline. Nah biasanya Denada akan menyampaikan, memberikan spidolnya ke masing-masing PJ kelas. Saya apakah satu atau dua kita akan diberikan ke Denada di sini ya. Oke, seperti itu. Apalagi ya? Cukup, ada lagi? Sebelum saya masuk ke introduction. Saya Pak, izin bertanya. Ya, siapa? Untuk referensi bukunya, saya bisa dapatnya dari mana ya Pak? Bisa dari perpustakaan matematika kah? Atau Bapak ada software-nya tersendiri Pak? Oke, untuk buku ya, ini saya akan berikan ke PJ kelas. Saya sudah punya softwarenya, ya softwarenya. Kalaupun kalian mau hard copy-nya, silakan dipilih sendiri ya. Nanti saya akan berikan setelah ini, mau diingatkan, saya akan berikan Crazy dan boleh diterima ke PJ kelasnya. Silakan nanti disebar. Itu kira-kira ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ya, oke. Nah, yang perlu jadi catatan ya, kata bukunya gitu ya, ini sebenarnya ada satu materi yang selalu tidak sempat ya disampaikan. Ya karena mungkin ya namanya mengajar ya tidak semua langsung paham gitu kan ya, sehingga harus pelan-pelan mengajar atau mungkin diulang gitu kan ya. Nah, makanya kata bukunya ini yang rentan yang tidak akan sampai ke transformasi Laplace ya. Jadi mungkin yang akan saya gunakan ketemu 15 ini untuk presentasi mahasiswa yang tadi saya sampaikan ya. Dan ini pun bukan berarti ketika tidak bisa disampaikan sudah nggak akan dapat ya, tapi akan disampaikan di PDP di semester 5 nanti ya, khusus transformasi Laplace ya. Oke, itu kayaknya. Terus CPL CPMK-nya ini bisa harusnya bisa kalian lihat ya di mana ada, harusnya akan menentukan nanti. Kemudian ini juga sama penilaian ya, kalau saya biasanya itu 80, itu adalah 70 sampai 80 ya. Pernah saya memberikan itu 85 pernah. Kenapa? Karena sangat banyak mahasiswa yang 85 ke atas. Memang idealnya adalah 85 ke atas, seperti UIN lain ya, 85 ke atas itu A, ya. Kemudian 75 sampai 85 itu B, ya. Tapi sangat jarang di UIN Bandung ini. Jadi makanya lebih sering kita gunakan skema untuk A itu adalah 80 ke atas, ya. Ini agak beda. Kalau saya biasanya sama dengan, ya, besar atau sama dengan 80, ya, seperti itu. D juga sama 50 sampai 60, E-nya 40. Yang perlu diketahui ya, ini baik yang salah persepsi ke mahasiswa, katanya mereka ketika D itu nggak lulus. Nah, enggak. D itu adalah kalian lulus, ya, dapat SKS, ya, karena pengalinya adalah 1. Jadi kalau PDB ini kalian dapat nilai 3 minimal, ya, 3 SKS kalau dapat D, ya. Nah, kalaupun kalian masih tidak push dapat D, ya, ini biasanya kebijakan jurusan ya kepada dosen-dosen itu adalah ada remedial. Remedial kalau saya tidak melakukan remedial ke semua peserta, tidak, tapi hanya yang D saja supaya bisa mendapatkan maksimal C, gitu, ya. Sama hal SMA itu ada KKM ya. Jadi KKM itu adalah dipaksakan supaya harus dapat nilai minimal. Ya, ada nilai minimal, makanya yang nilainya kurang saja yang bisa naik ke C, ya, dengan catatan apabila mahasiswa tersebut ketika melakukan remedial, ya, itu memenuhi nilai yang diharapkan oleh dosen tersebut. Artinya begini, ketika remedial tapi nilai masih jelek, masih begitu-begitu saja, ya,
ya dosen atau saya pribadi berhak untuk tidak menaikkan menjadi C tetap D. Ada kasusnya, ada kemarin pemodelan matematika ada dari 5 masalah 1 tetap D. Kenapa? Karena nilainya ya masih itu saja, ternyata sepertinya masih tidak belajar, ya diberikan waktu selama 4 hari, ya ternyata nilai masih jelek saja, ya sudah, akhirnya bisa luluskan, ya luluskan, tidak bisa ubah. Ternyata lulus sebenarnya, ya tapi di ketika mengambil SL gitu ya, atau ya dengan SL itu sebenarnya ada salah paham, katanya Pak saya belum memenuhi SK sekian karena ya itu karena dianggap ini lulus, pada lulus gitu ya. Oke, ya kira begitu. Oke, kemudian ini sudah tadi persyaratnya kalkulus 1 dan 2 ya. Jadi kalau masih ada yang belum dapat, masih ada yang belum mengambil kalkulus 1 atau 2 ya, ini otomatis tidak bisa mengambil mata kuliah ini, silakan kalian PTS ya. Tapi kalau ada yang sudah mengambil kalkulus 1 dan 2 tapi nilainya D, itu dianggap lulus ya. Jadi silakan tetap mengambil mata kuliah ini. Hanya yang masuk saja tapi E ya berarti tidak boleh mengambil mata kuliah ini ya. Oke, kemudian UTS UAS-nya sifatnya itu biasanya adalah closed loop ya, saya nggak pernah melakukan ujian open loop ya, dan juga cheat sheet-nya juga bukan cheat sheet ya, saya lebih enak bahasa adalah open loop gitu ya. Kalau bahasa cheat itu kan kurangnya sepertinya ya. Jadi untuk open loop itu saya biasanya jarang juga dilakukan ya, tapi lebih kepada ketika ada rumus yang perlu ya kalian hafalkan, misalkan panjang rumusnya. Kalau saya biasanya menuliskan rumus tersebut ke lembar soal ujian ya, begitu kira-kira. Karena kalau open note itu biasanya mahasiswa itu ya kebanyakan pengalaman ya, itu menuliskan apa yang ada di catatan, tuliskan semuanya, bukan rumus gitu. Tidak khawatirnya terpaku kepada catatan itu, belajar malah kurang ya. Jadi untuk kebaikan kalian juga gitu ya. Jadi tidak ada open note, yang ada adalah saya menuliskan rumus di lembar soal tersebut. Oke, seperti itu. Baik. Ya, cukup ya. Sepertinya untuk pembahasan RPS dan teknis pelaksanaan perkuliahan secara offline, sepertinya cukup ya. Baik, saya lanjut ke introduction untuk PDP. Oke, sudah lihat ya. Ya, saya akan coba ya menyampaikan ya pengalaman seperti apa sih PDB itu, ya, apa yang akan kalian dapatkan ketika atau setelah mengambil mata kuliah ini gitu. Baik, sekarang saya mau sampaikan konsepnya dulu, konsep sederhana dulu ya untuk PDB. Yang pertama gitu ya, kan gini. Yang pertama adalah mengenai ya anggap pertemukan model perubahan ya, atau berupa persamaan lah misalkan persamaan tadi. Oke, berupa model perubahan. Nah di sini saya akan coba ya menyampaikan rumus atau formula dari kecepatan. Rumus kecepatan yang mana kita tahu ya, rumus itu adalah T ya, kecepatan itu adalah S per T
Ya, ini lebih enak, lebih mudah melihatnya karena ini kan rumus dasar ya dari kecepatan di fisika dasar ya. Di SMA saya sudah pernah semua mengetahui ini, di mana kecepatan itu ya saya simbolkan P, kecepatan, ini adalah jarak, ini adalah waktu. Ya, P. Nah, misalkan ya ada kendaraan bermula dari posisi di sini, posisi mula-mula, kemudian melaju ya, melaju ya. Ini apa bilangnya, S mula-mula, IPJ S mula-mula, ini S akhir. Apa biasanya? ST biasanya. Ada 3 pertemuan deh. S1 gitu aja deh. Ya. Kemudian mula-mula ya. Dari posisi ini, selain diukur posisinya, ya, ini jarak atau posisi, ya, kemudian juga diukur waktunya, waktu akhirnya. Ini adalah posisi awal, adalah posisi waktu awal, ini adalah posisi akhir. Ya, misalkan ini sebesar, misalkan ya, misalkan ini ada 10 km jaraknya dari awal ke akhir. Waktunya misalkan dalam 10 km itu ya diperoleh waktu tempuhnya misalkan berapa ya, berapa jam ya kira-kira. Misalkan 10 kilo itu hanya 1/4 jam, 0,25 jam. Nah, berarti kecepatan berapa sih kira-kira? Gitu kan? Berarti maka kecepatan ya itu adalah P sama dengan S per T. Itu adalah 10 km ya per 0,25 jam. Ya, sama dengan apa nih? 40 km per jam. Gitu ya. Oh, berarti ya seseorang ketika berkendara sejauh 10 km dalam waktu 1/4 jam, maka kecepatan kendaraan tersebut ya sekitar 40 km per jam. Nah, sebenarnya rumusnya bukan S per T ya. Ya, ini sebenarnya rumus V itu adalah delta S per delta T. Ya, di sini adalah perubahan posisi dibagi perubahan waktu. Nah, yang dari tadi, kenapa bisa seperti sebenarnya itu bukan 10 per 0,25? Ya, apa perubahan? Berarti kan S akhir dikurang S awal, gitu kan ya? Dibagi T akhir dikurang T awal. Yang soal yang tadi sebenarnya adalah akhirnya di mana posisinya di 10 km, awalnya gimana? 0. Karena awalnya dianggap 0 semua, kita asumsikan ya, dibagi ya akhirnya berapa? Oh, mula kan belum dihitung, berarti kan mula 0 ya, setelah 10 km dihitung ya 0,25 jam. Tapi di sini adalah 0,25 dikurang 0, makanya 10 per 0,25 dapat 40 gitu ya. Jadi konsep kita itu adalah sebelum ke pesawat diferensial, ini sebenarnya adalah model perubahan ini sini ya. Dia sederhana menjadi seperti ini kalau orang fisika seperti itu, tapi orang matematika itu awalnya adalah rumus ini sebenarnya. Nah, ya, oke. Nah, apa kaitan model perubahan dengan model persamaan diferensial khusus ya? Khusus perubahan
waktu yang sangat kecil atau delta T-nya itu mendekati nol, ya, maka menggunakan persamaan diferensial T. Jadi kalau V itu sama dengan ds delta S delta T delta S dibagi delta T, ya, dan ternyata perubahan waktunya itu adalah sangat kecil, yaitu limit delta T-nya mendekati 0, maka ini akan berubah menjadi ds dt. Hati-hati ya, cara mudah ya. Kalau ini bahasa adalah delta S dibagi delta T atau delta S per delta T, kalau ini bukan ds per dt, ya, seorang matematikawan harusnya tidak menyebut ds per dt, tapi ds dt. Karena ini adalah simbol bahwa ini adalah turunan, ini adalah perubahan yang sangat kecil, perubahan posisi. Saya namakan perubahan posisi terhadap waktu yang kecil. Ya. Kalau delta S per delta T, artinya ini adalah berapa sih perubahan posisinya? Oke, 10, boleh 10. Dibagi berapa sih perubahan waktunya? Oh, 0,25. Ya, artinya kalau delta S per delta T bisa dibagi. Tapi kalau ini kita nggak bisa tahu berapa sih ds nilainya, nggak tahu. Berapa sih dt nilainya, nggak tahu. Makanya adalah satu kesatuan ds dt, perubahan posisi terhadap waktu. Ya, karena waktunya jelas sangat kecil. Kalau ini waktunya bebas, mau 0,25, mau 1, mau 2, mau 3 bebas. Nah, ini ya dt-nya sangat kecil. Nanti kita katakan ds dt. Gitu ya. Jadi tolong kalau misalkan kalian presentasi nanti atau mungkin nanti, karena saya masih dengar kalau Q Mahakosa mereka menyebutnya ds per dt, harusnya ds dt. Kalau bahasa per itu artinya adalah dia bisa dibagi antara pembilang dan penyebut, gitu ya. Baik, nah sekarang notasinya, notasi ya, persamaan diferensial ya, T ini biasa gitu ya. Yang pertama ya, misalkan kita punya apa ya, XT lah, ada suatu variabel X bergantung T. Berarti kan XT ya, XT. Nah, ini kan berarti gimana persamaan diferensialnya? Maka kalau kita buat persamaan diferensialnya itu adalah bisa dx dt, ya, boleh nggak dx dt? Nggak boleh, karena x hanya bergantung t saja, ya, dx dt jadinya. Atau bisa juga dituliskan itu adalah x aksen t. Saya yakin sudah pernah lihat semua di kalkulus, ya. Atau bisa juga ini adalah dx, ya. Nah, kalau turunan kedua ya itu bisa dituliskan ya, atau saya buat tanda panggilnya d kuadrat x dt kuadrat. Kalau ini berarti x double aksen t. Kalau ini berarti d kuadrat x. Ya, oh satu lagi ada yang kurang. Nah, satu lagi itu adalah yaitu x dot. Berarti kalau turunan kedua adalah x double dot. Nah, gitu.
Yang umum digunakan tuh adalah ini, ya. Umum digunakan pada PDB, ya. Ini biasanya untuk PDP, bukan berarti nggak boleh ya, boleh ya. Tapi kebanyakan familiarnya adalah ini untuk PDP, ini PDB, ya. Nah kemudian ini biasanya, ya, umumnya oleh fisikawan. Jadi kalau orang teknik ya biasanya lebih suka menggunakan ini, X dot, X double dot, dan seterusnya. Ketika kalau kita sebagai matematikawan biasanya menggunakan ini, ya, dua ini. Oke, itu kira-kira. Nah kemudian, ya, persamaan diferensial itu, ya kita memang ada 3, ya. Atau saya berikan aja ya. Ada PDB, ya, persamaan diferensial biasa. Ada PDP, persamaan diferensial parsial. Dan ada PDS, persamaan diferensial stokastik. Satu lagi, ada persamaan diferensial fraksional, PDF, ya. Ini fraksional, ya. Oke, nah kalau ini akan disampaikan di semester 3, ya. Ini di semester 3. Ini di semester 5. Stokastik semester 6. Saya nggak tahu ya kalau di statistika apakah disampaikan di statmat, tapi kalau di mata kuliah mata kuliah pilihan itu di semester 6, ya, ini MKP. Ya, kalau fraksional, nah ini biasanya, ya, ini dilakukan, ya, ini karena lebih rumit. Fraksional itu contohnya begini, kan kalau PDB atau PDP kan ada turunan pertama, turunan kedua, ya, turunan ketiga, misalkan. Tapi kalau fraksional itu turunan ke 1,5, 1,5, ya, 1,3, 1,2, ya, 0,8. Jadi turunan itu bukan bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi bisa berupa desimal. Ya. Nah ini tidak dibahas, belum dibahas untuk saat ini di kurikulum ini, ya. Tapi mungkin untuk kurikulum depan itu bisa dibahas. Tapi ya untuk saat ini pembahasan dilakukan di tugas akhir atau skripsi. Ya, skripsi saya, misalkan ya kalau saya pembimbingnya gitu ya, saya sebagai dosen pembimbingnya atau dunia itu biasanya melakukan pemodelan selain ke PDB, PDS juga menawarkan ke mahasiswa untuk memodelkan ke dalam bentuk persamaan diferensial fraksional. Ya, oke. Nah, apa bedanya? Ya, kalau PDB jelas, kalau PDB ya ini hanya mengandung hanya satu, ya, satu apa bahasanya, satu variabel bebas terikat, variabel bebas. Tadi ya contohnya misalkan fx, itu berarti kita punya df, dx, itu maksudnya, ya. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya PDP. Ini berarti mengandung
2 atau lebih. Variabel bebas. Misalkan f x, y. Nah, menuliskannya pun juga bukan d, tapi do. Bilangnya do f, do x. Atau do f, do y. Ya, kenapa bisa dua-dua, bisa 2x, bisa y, gitu kan ya? Karena f ini bergantung pada variabel x atau y. Ini atau juga kalau misalkan turunan kedua, berarti bisa dituliskan do kuadrat f, do x kuadrat, ya, atau d kuadrat f, ya, terhadap apa, terhadap x misalkan, atau mungkin yang lainnya d pangkat 3 turunan ketiga dari f terhadap y misalkan. Nah, itu kira-kira masih cara tuliskannya. Baik, PDB, PDP, kemudian yang ketiga PDS stokastik. Kalau PDS ini, ya, karakternya itu adalah dia tidak ada seperti apa ya bahasanya, penyebut lah gitu ibaratnya. Ya. Itu seperti ini, DX, DX misalkan, tidak DF, DX, DF, DT, gitu. Ya, tapi di sini biasanya ini ada suatu fungsi, ya, suatu, ya, anggap fungsi y terhadap x sama y, misalkan ditambah ada noise-nya, ya, misalkan sigma d dt. Ini adalah noise. Noise itu seperti apa ya, acak, random. Itu bedanya. Jelas sekali ya, ini adalah d. Kalau PDP itu do, kalau PDS itu cukup d tapi tanpa ada penyebutnya, dan pasti ada noise-nya. Biasanya digunakan notasi DWT, gitu. Ya. Oke, ini akan kalian pelajari ke depannya. Tapi saat ini kita fokus ke PDB. Ya, oke. Nah, kira-kira begini. Ini baterai habis. Baik. Contoh ya. Silakan. Apa gimana ya? Oke, saya akan buat contoh. Contoh mencari solusi. Ya. Jadi untuk kuliah ini pada umumnya adalah kalian akan diberikan sebuah persamaan diferensial biasa. Dari persamaan tersebut akan dicari solusinya seperti apa, gitu. Ya, misal begini. Diketahui persamaan diferensial biasa itu adalah dx dt itu sama. Contohnya apa yang gampang ya? Misalkan min kx, di mana ya mula-mula x0 itu adalah ya anggap misalkan x0 gitu. Nah, contohnya. Kemudian kita tulis seperti ini, dan cari solusinya. Buat apa sih? Kenapa tuh ada PDB dan kenapa itu ada solusinya? Jadi begini, nanti ini ya tujuan itu adalah untuk memodalkan. Nanti kalian belajar pemodelan di semester 4. Dan pemodelan bukan berarti hanya pemodelan yang dikerjakan oleh saya, ULV, dunia, di kakak pemodelan saja, bukan. Tapi bisa juga ke pemodelan matematika, keuangan, terus operasi, ya, dan seterusnya. Ini bisa lintas kakak. Dan pada umumnya, ya, ketika ada suatu kasus, ketika ada suatu permasalahan di dunia nyata, itu bisa dimodelkan dalam bentuk bersama diferensial. Ya, apa contohnya ya? Contohnya misalkan kalau ingin mengetahui contoh gini ya, secara apa tebal saja. Misalkan yang sederhana, saya menaruh kopi, ya, kopi panas di suatu ruangan yang ber-AC. Ternyata suhu ruangan tersebut ya adalah
misalkan berapa ya, 15 derajat Celcius ya, dingin misalkan. Sedangkan kopi tersebut kan panas ya, itu misalkan suhunya adalah 60 derajat Celcius. Nah, dari situ ya kita yang mengetahui nih kira-kira berapa lama kopi tersebut akan turun hingga ke suhu kamarnya, yaitu adalah 15 derajat Celcius. Gimana caranya? Dengan menggunakan model perubahan ini, model persamaan diferensial. Yang dihitung adalah mula-mula adalah persamaan diferensial itu adalah perubahannya. Ya, kira-kira ya berapa sih ini, atau asumsi berapa sih perubahannya? Misalkan setiap jam ya kopi tersebut akan berkurang, misalkan setiap menit, misalkan berkurang 10%-nya gitu ya. Berarti bisa dituliskan dxdt sama dengan minus 0,1x, sekarang begitu. Dari situ maka akan diperoleh solusinya berupa xt. Apa xt? Xt itu adalah solusi dari dxdt yang dikatakan sebagai suhu dari kopi tersebut, begitu kira-kira. Ya, oke, mungkin akan mendapatkan yang lebih detail nanti di bersama di mata kuliah pemodelan di semester 4, tapi kira-kira begitu manfaatnya. Ya, itu kan berarti ketika ada materi yang angka semua itu nggak ada manfaatnya di dunia, nggak ya, tapi akan ada manfaatnya, tapi mungkin saya akan fokus ke persamaannya, sedangkan aplikasinya di bersama di pemodel matematika semester 4 nanti, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini untuk solusinya ya, ini saya nggak akan sampaikan metodenya, tapi kira-kira begini. Kita asumsikan solusi xt sama dengan x0 min kt. Ya, ini contoh ya, jadi sebenarnya nggak pakai asumsi sebenarnya ke depannya. Ya, tapi paling nggak biar tahu bahwa xt ini adalah solusi dari PDB ini, gitu ya. Oke, sebentar. Nah, kemudian pertanyaan gini, pertanyaan apakah benar xt merupakan solusi dari bintang? Ini gimana caranya bisa turunkan sekarang sekarang dimulai dari solusi xt sama dengan x0 min kt. Kemudian turunkan x terhadap t. Gimana caranya? Ada tahu? Masih ingat ya? Tapi kan bisa tuliskan dx dt sama dengan, coba kita turunkan, apa hasilnya? Turunkan terhadap t ya, eksponensial. Berarti kan min-nya pada yang tinggal ke depan, di min-k dikali x0 min k t, gitu kan? T. Sedangkan x0 min kt ini adalah xt, makanya akan sama dengan min k dikali xt. Ternyata sama nggak? Coba cek. Ternyata dxd itu sama dengan min k xt. Nah, sama. Gitu. Oh, betul ya. Di oleh karena dx
XDT sama dengan min KXT sesuai dengan bintang tadi, gitu ya. Maka XT sama dengan X0 min KT adalah solusi dari bintang. Itu kira-kira. Ya, nah ini salah satu contohnya, gitu ya, bahwa langkah pertama itu adalah kita cari asumsinya dulu. Dari situ kita cek apakah dia solusi atau bukan dengan cara mensubstitusi ke XDT-nya. Ya. Nah, untuk berikutnya kita akan coba ya mencari solusinya tanpa melakukan asumsi. Ya, menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk misalkan masalah PDB. Ya, oke. Nah, saya akan coba tunjukkan salah satu buku ya, yang menjadi rujukan utama kalian. Ya, ini saya coba share screen. Oke. Baik, ini ya yang akan dijadikan rujukan utama. Ini adalah penulisnya. Kita biasanya bilangnya Boyce Diprimap. Jadi penulisnya Boyce dan Diprimap. Nah, yang akan dikaji nanti ya, itu adalah ini ya, kita akan mengkaji first order differential equation ini ya, ini mudah-mudahan bisa semuanya ya. Kemudian tapi mungkin ini akan dilewatkan mungkin. Oke, ini kita lihat nanti kalau masih sempat waktunya ya, kita akan fokus mencari solusi dari suatu PDB. Oke. Yang berikutnya nanti di pertemuan setelah UTS itu ya, kita akan masuk ke second order ya, PDB order kedua ya. Nah, mungkin sudah semua akan disampaikan, terutama yang ya mechanical electrical vibration, kemudian force vibration, ini jelas yang akan kita diskusikan. Nah, ini sudah masuk ke dalam teknik, gitu ya. Kita fokus ke makanya ya. Oke, kemudian higher order juga kita akan sampaikan. Nah, ini kita akan tunda dulu chapter 6 ya, tapi kita akan berikan langsung ya, di PDP ya, karena PDP itu nanti akan ada penerapan metode lapas dalam masalah PDP, jadi biar sekalian ya. Jadi kita akan tinggalkan dulu sementara di PDB ya untuk lapas transformnya, tapi akan disampaikan di PDP-nya. Itu kira-kira. Oke, kira-kira enggak ada yang mau ditanyakan enggak? Itu disampaikan. Silakan. Maka yang resen langsung saja bersuara. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya ini bukan maksud konteks pembahasan introduction PDB. Mau tanya, Pak, kalau semisal kan tadi ada syarat untuk mengikuti mata kuliah PDB ini, yakni kalkulus 1 dan kalkulus 2 juga. Itu kategorinya lulus atau bernilai baik. Nah, gimana jika ada mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang baik di kalkulus 1, namun di kalkulus 2-nya baik, dan KRS-nya pun di mata kuliah PDB ini sudah disetujui oleh dosen? Apakah tidak, Bapak? Apakah boleh? Sebentar, baik. Saya akan koreksi. Emang tadi saya bilang baik ya? Oke, kalaupun saya bilang baik, saya akan jawab. Jadi ini adalah mahasiswa telah mengikuti mata kuliah kalkulus 1 atau
mata kuliah itu 1 dan 2, ya lulus itu aja. Apa lulus artinya nilai apa lulus itu adalah A, B, C, D. Masalah selama mendapatkan gelar salah satu itu harus baik ya. A, B, C, D itu adalah lulus, ya berarti mahasiswa tersebut berhak untuk mengikuti PDB. Yang nggak boleh hanya mereka yang nilainya E, apalagi tidak pernah masuk. Nah gitu ya, jelas ya Anda ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain ada? Cukup ya. Oke, baik. Nah, Alvanda silakan ya, tolong dicatat barangkali ada mahasiswa yang tidak hadir saat ini, tolong ditandakan ya. Ini ada 42 orang di sini ya, dan atau apakah ada yang double ininya, tolong dicek bagi siapa yang tidak hadir, berarti tidak masuk ke dalam absensi begitu. Oke, tadi sambil dicek juga Pak, alhamdulillah sudah hadir lewat Semuanya ya? Ya, semuanya sudah hadir. Oke. Ya, kemudian saya nggak tahu ya untuk pertemuan pekan depan, ya apakah situasinya kondusif sehingga kita bisa offline gitu ya. Tapi kalaupun ternyata harus online gitu ya, ya sudah berarti disiapkan saja lagi ya dari Davanda untuk Jimit-nya. Sebenarnya kita punya Zoom ya, cuman ya itu tergantung kepada Pak Iwamnya satu orang yang ngurusin semuanya gitu kan ya. Nah saya sih cukup tetap saja pakai Jimit biar nanti diatur oleh Davanda gitu ya, biar tidak repotan Pak Iwamnya. Oke, nanti ketika mulai, tolong ada satu orang tilawah ya. Kalau di online, tapi offline itu keluarnya bareng-bareng aja ya sebelum kita mulai. Seperti itu. Jelas ya? Siapa lagi ya? Cukup? Alvanda lagi? Cukup. Ini panggilannya Alvanda atau ada yang lebih singkat? Alvan aja Pak. Alvan, oh ya, siap ya. Ya, cukup Alvan ya. Oke, kalau begitu kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi tidak bisa sepertinya bagi tutorial kita hilangkan dulu pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semua kedepannya juga ya mendapatkan hasil yang diharapkan baik oleh jurusan, oleh saya dan oleh kalian semua gitu ya. Kita tutup dengan sama-sama bacaan dalam berkalamin. Bila terpedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun saya lift ya. Ketenun Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Emang sampai jam segini ya? Enggak sih, sampai 15.10 harusnya mah. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Dini. Iya, mantap. Adinda hadir. Ya, tos hadir kabeh tadi ninggal. Oke, dadah, assalamualaikum.
Selesai, Li.